Bab 71, memohon pada Tuan Stele untuk belas kasihan. Tak lama kemudian, puluhan orang memasuki ballroom tempat pernikahan digelar, 90% dari mereka adalah laki-laki dan hanya ada 3 perempuan yang usianya berkisar antara 20 hingga 40 tahun. Mereka semua dibawa oleh pemuda tadi. Pemuda itu memperkenalkan kepada mereka, ini Mer Collins, dan mereka berdua adalah putra Mer Collins, Tyler, dan istrinya yang baru menikah, Hailey Camden. Petik 2. Orang-orang itu buru-buru tersenyum dan menyapa, "Halo, Tuan Collins dan Tuan Tyler." Baik Leonard maupun Tyler merasa agak bangga dan bermartabat disambut oleh begitu banyak orang. Tyler melirik mereka dari jauh dan tiba-tiba merasa bahwa banyak dari mereka tampak agak akrab. Dia dengan cepat melangkah dan bertanya dengan merendahkan, "Saya mendengar dari sopir ayah saya bahwa Anda semua adalah pemilik perusahaan. Perusahaan seperti apa yang Anda miliki? Beritahu aku tentang itu." Enigma Co. adalah nama perusahaan saya. Game online milikku bernama Sky Domain. Petik 2. Nama perusahaan saya adalah Tree Life Health Technology Co. Petik 2, petik 2. Semua orang menyebutkan nama perusahaan mereka. Namun, wajah Tyler tiba-tiba menjadi pucat setelah mendengar nama perusahaan itu. Alasannya karena dia tahu semua perusahaan itu dan bahkan telah berinvestasi di dalamnya. Tyler mulai menjadi sangat gelisah. Perusahaan Anda adalah perusahaan-perusahaan buruk yang semuanya gulung tikar dan menyebabkan saya mengalami kerugian besar. Petik 2. Tyler telah berinvestasi di ratusan perusahaan baru-baru ini tetapi sebelum investasinya, dia tidak repot-repot bertemu dengan pemilik masing-masing perusahaan dan malah mengirim bawahannya untuk melakukannya setelah memutuskan mana yang akan diinvestasikan. Oleh karena itu, dia secara pribadi tidak mengenal mereka semua. Melihat ini, Leonard dengan cepat bertanya, "Tyler, apakah Anda menginvestasikan uang Anda di perusahaan mereka yang akhirnya ditutup? Katakan dengan cepat, berapa banyak dari 75 juta dolar yang saya berikan kepada Anda, yang tersisa sekarang?" Petik 2. Leonard mulai gugup. Tyler tidak berani berbohong dan berkata dengan suara rendah, "Aku kehilangan segalanya." Petik 2. Memukul. Leonard menamparkan Tyler di wajahnya dan dia berteriak dengan marah, "Dasar bajingan. Anda kehilangan 75 juta dolar begitu saja." Bahkan Hailey tidak bisa mempercayainya. Rasanya baru kemarin ketika Tyler mengatakan ayahnya telah memberinya 75 juta dolar. Tyler bahkan bersumpah bahwa dia akan menghasilkan 750 juta dolar untuk Hailey. Namun, tidak ada 1 sen pun yang tersisa sekarang. Tyler menutupi wajahnya dan menunjuk Jordan sambil berkata dengan terisak, "Ayah, Jordan Stele, bajingan itu mengincarku." Petik 2. Begitu Tyler menunjuk Jordan, lusinan orang segera bergegas menuju Jordan. Karena banyaknya orang yang berlari ke depan dengan penuh semangat sementara Leonard, Tyler dan Hailey menghalangi hari, mereka bertiga mulai tersandung. "Hei, kenapa kalian berlarian?" Leonard menegur dengan marah setelah ditabrak. Hailey juga terus berteriak tanpa henti. Namun, lusinan orang itu tidak peduli sama sekali karena toh mereka tidak ada di sana untuk keluarga Collins. Setelah mencapai Jordan, mereka berdiri 2 meter darinya sebelum berlutut. "Ten, baja, tolong lepaskan kami. Ten, baja, tolong lepaskan kami." Lusinan pemilik perusahaan mulai berlutut di depan Jordan dan memohon belas kasihan padanya. Adegan itu begitu spektakuler sehingga semua pengusaha ketakutan. Ternyata orang-orang ini ada di sini bukan karena kekaguman mereka pada Mer Collins, tapi pada Mer Stele. Petik 2. Ten. Stele benar-benar mengesankan. Dia berhasil menghancurkan begitu banyak perusahaan dengan kekuatannya sendiri. Dia sangat menakutkan. Jordan Stele pasti pengusaha terbaik di Orlando. Petik 2. Jordan menyesap kopi dan berkata perlahan, "Selama Collins berhenti menginvestasikan uang di perusahaan Anda, saya akan berhenti menargetkan Anda." Setelah mendengar kata-kata Jordan, mereka berdiri dan berbalik untuk meneriaki Tyler. "Tyler Collins, berhenti menginvestasikan uang di perusahaan kami." Petik 2. Sial, ternyata aku diincar gara-gara kamu. Jangan menginvestasikan uang di perusahaan saya lagi. Tyler Collins, kamu harus mengganti kerugianku. Petik 2. Puluhan orang mulai meneriaki Tyler. Leonard menjadi marah dan menyalak, "Usir orang-orang ini segera." Keluarga Collins telah lama mengetahui bahwa mantan suami Hailey pandai berkelahi sehingga mereka telah mengatur agar banyak ahli yang kuat untuk bersiaga. Namun, orang-orang itu masih marah.
Kami masing-masing telah memberikan hadiah $1.500 untuk masuk. Siapa kamu sampai menyuruh kami pergi? Leonard Collins, kau sangat tidak tahu malu. Anda membuat kami pergi tepat setelah kami masuk. Apakah Anda mencoba mengambil uang kami tanpa memberikan imbalan apapun? Leonard merasa sangat malu setelah mendengar itu. Mengapa keluarga Collins peduli dengan sejumlah kecil uang? Leonard berkata, kembalikan masing-masing 2 kali lipat dari apa yang telah mereka berikan. Petik 2. Dalam kemarahan, Tyler memutuskan bahwa dia lebih baik membuang puluhan ribu dolar daripada membiarkan keluarga Collins dipermalukan. Setelah mereka pergi, Tyler menyerbu ke arah Jordan dengan marah dan berteriak, "Tuan Stelle, saya tidak tahu bagaimana Tyler telah menyinggung Anda untuk menderita perlakuan seperti itu dari Anda. Anda membuat anak saya kehilangan $75 juta, tetapi saya khawatir Anda pasti kehilangan lebih dari itu." Petik 2. Leonard tahu betul bahwa pasti dibutuhkan sejumlah besar uang untuk membuat perusahaan ditutup dalam waktu singkat, kecuali jika Jordan menggunakan cara yang tercela. Jordan tidak berencana untuk berdamai dengan keluarga Collins. Meskipun Leonard sudah kehilangan kesabaran, itu juga tidak masalah bagi Jordan. Jordan berkata, cari tahu dari putramu apa yang telah dia lakukan. Saya tidak perlu Anda merasa terjepit untuk uang yang telah saya habiskan. Ratusan juta tidak berarti apa-apa bagi saya. Mendengar kalimat terakhir, Hailey merasa seolah-olah dia telah masuk ke dalam mimpi. Ratusan juta tidak berarti apa-apa baginya. Aku mengkhianati Jordan justru demi uang. Leonard sudah menduga bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Hailey. Namun, karena Tyler sudah menikah dengan Hailey, dia harus melindungi mereka berdua. Leonard berkata, Tuan Stelle, kamu benar-benar kaya, Collins memang bukan tandinganmu. Namun, Collins telah menjalankan bisnis di Orlando selama beberapa dekade dan kami memiliki pijakan yang kuat di sini. Saya mendengar bahwa Anda baru saja datang ke Orlando dalam beberapa tahun terakhir, Tuan Stelle. Petik 2. Saya telah membuat banyak teman di Orlando selama beberapa dekade terakhir, termasuk beberapa bos triad. Jika mereka mengetahui bahwa seseorang memiliki nyali untuk menargetkan putraku, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Mereka bahkan mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Leonard mengancam Jordan. Leonard Collins, beraninya kau mengancam Tuan Stelle? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Victoria juga menjadi marah. Jordan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar Victoria tenang. Dia tetap tenang dan berkata, Tuan Stelle, aku sangat ingin diberi pelajaran olehmu. Bolehkah saya tahu siapa bos triad yang Anda maksud? Petik 2. Kamu akan segera bertemu dengannya. Leonard kemudian mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Dalton, apakah kamu sudah di sini? Petik 2. Orang di ujung telepon menjawab, saya tiba lama sekali. Saya di pintu masuk. Leonard buru-buru berkata, kenapa kamu tidak masuk? Aku akan keluar dan menjemputmu. Bab 72, saya tidak bersedia. Leonard tiba di pintu masuk hotel untuk melihat bahwa Pablo, Salvatore, dan beberapa bawahan berdiri di luar hotel. Leonard buru-buru berjalan mendekat dan berkata, Tuan Dalton, Salvatore, kenapa kamu tidak masuk? Pablo melihat ke kejauhan dan berkata, aku sedang menunggu seseorang. Petik 2. Menunggu seseorang. Leonard agak penasaran karena Pablo adalah bos triad terkenal di negara bagian. Dia tidak akan pernah menunggu siapapun. Karenanya, Leonard bertanya-tanya siapa yang bisa membuat Pablo menunggu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sebuah Rolls-Royce dilindas. Leonard bisa tahu dari plat nomornya bahwa pemilik mobil itu adalah orang yang tangguh. Status figur lingkaran kelas atas biasanya bisa ditentukan dari plat nomor mobil mereka. Orang kaya dan berkuasa biasanya memiliki plat nomor yang dipersonalisasi atau eksotis yang menghabiskan banyak uang. Umumnya plat nomor eksotik hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dengan status tertentu. Setelah melihat plat nomornya, Leonard langsung tahu bahwa ada sosok berpengaruh di dalam mobil. Pablo berinisiatif berlari ke pintu belakang untuk membuka pintu, setelah itu dia membungkuk hormat dan berkata, Tuan Ray, kamu di sini. Petik 2. Salvatore membungkuk 90 derajat ke depan dan berseru, salam, Tuan Reyes. Petik 2. Butler Frank keluar dari mobil. Begitu Leonard melihat pria yang agung dan bermartabat, dia tahu dia adalah sosok yang terhormat. Dia buru-buru menarik Leonard dan bertanya,
siapa orang tua ini? Petik 2. Pablo memperkenalkan, ini Tuan Reyes, dermawan saya. Tanpa dia, saya tidak akan berada di sini hari ini. Mendengar ini, Leonard juga buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Reyes, senang bertemu denganmu. Saya telah berteman dekat dengan Tuan Dalton selama bertahun-tahun, dan hari ini adalah hari besar putra saya. Apa yang membawamu kemari? Butler Frank terkekeh dan berkata, Halo, Mer Collins, saya di sini untuk menghadiri pernikahan, tapi maafkan saya karena muncul tanpa diundang. Leonard tersanjung dan terkejut. Tidak semuanya. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga saya untuk memiliki Anda di sini. Silakan masuk. Leonard diliputi kegembiraan, dan dia sangat sombong. Haha, Jordan Stelle, jadi bagaimana jika kamu kaya? Bahkan Pablo Dalton dan Salvatore ada di sini untuk mendukung saya. Saya tidak percaya Anda berani melawan saya. Petik 1. Setelah mereka bertiga memasuki aula, Leonard berjalan di depan dan berkata kepada Jordan, Jordan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa teman saya. Ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan, Salvatore melesat ke arah Jordan dan berlutut di depannya. Baja, selamat ulang tahun. Sebelumnya, Salvatore juga telah menyinggung Jordan dan mungkin sudah mati sekarang jika Jordan tidak cukup baik untuk menyelamatkannya. Pablo juga melangkah maju dan dengan hormat membungkuk ke Jordan sambil memberinya hadiah. Selamat ulang tahun, Tuan Jordan. Tuan Reyes dan saya datang untuk mengirimi Anda hadiah ulang tahun. Petik 2. Butler Frank berjalan maju perlahan. Leonard dan tamu lainnya semua tahu bahwa Butler Frank memiliki aura yang luar biasa dan sosok yang sangat kuat. Yang mengejutkan, ketika Butler Frank menghadapi Jordan, dia juga membungkuk dengan penuh hormat. Jordan, selamat ulang tahun. Tuan Jordan. Petik 2. Leonard, Hailey, dan yang lainnya semuanya terperangah. Jordan juga buru-buru bangkit untuk menjabat tangan Butler Frank. Butler Frank, kamu tidak perlu tunduk padaku. Aku memperlakukanmu seperti keluarga. Setelah mengatakan itu, Jordan memandang Leonard dan bertanya, apakah Anda mengacu pada Pablo dan Salvatore ketika Anda menyebutkan bahwa Anda mengenal beberapa bos triad? Petik 2. Bahkan Leonard harus menyapa Pablo dan Salvatore dengan sangat hormat. Namun, Jordan sepertinya memperlakukan mereka sebagai pelayan. Setelah mendengar ini, Salvatore menjadi marah. Sialan, kamu mencoba melawan Tuan Jordan. Apakah otakmu digoreng? Leonard tidak berani membalas setelah ditegur di depan umum oleh Salvatore. Melihat ini, Jordan berkata, saya di sini untuk menghadiri pernikahan, bukan untuk membuat masalah. Saya tidak ingin orang lain salah paham. Salvatore, Pablo, pergilah. Butler Frank, aku akan menerima hadiahmu. Silakan pergi juga. Petik 2. Mereka bertiga tidak berani menentang Jordan. Pablo berbisik kepada Leonard sebelum pergi, jika Tuan Jordan dilukai dengan cara apapun selama pernikahan, saya akan memastikan Anda dan seluruh keluarga Anda dikuburkan bersama. Petik 2. Leonard berkeringat dingin karena gugup, tetapi dia tidak berani mengeluarkan ancaman atau mengatakan sesuatu yang kasar. Para tamu di tempat kejadian juga semua tercengang. Stelle benar-benar memiliki koneksi dalam industri bisnis dan triad. Bahkan Pablo Dalton adalah bawahannya. Stelle sangat muda dan sudah sangat kuat. Siapapun yang memprovokasi dia pasti akan mengalami kesulitan. Orang-orang itu semuanya sok tentara bayaran yang dengan penuh semangat mencoba menyedot ke Jordan setelah menyadari betapa capeknya dia. Kudengar hari ini ulang tahunmu, Tuan Stelle. Ini mungkin pertama kalinya kami bertemu satu sama lain tetapi takdir telah menyatukan kami. Ayo, kita semua bersulang untuk Tuan Stelle, oke. Petik 2. Ya, para tamu di venue semua berteriak serempak. Ironisnya, banyak dari tamu itu adalah kerabat Collins dan sahabat Tyler. Jordan mencibir. Dia tiba-tiba teringat bahwa banyak tokoh terhormat dari kalangan kelas atas juga menghadiri jamuan ulang tahun ke-80 Diana belum lama ini. Pada hari itu, Jordan juga terlibat konflik dengan Camdens. Namun, pada akhirnya, Camdens menghasut para tamu yang hadir pada hari itu untuk mulai memboikot Jordan di masa depan, yang mereka lakukan. Namun, sekarang semua orang mengetahui bahwa Jordan telah melakukan sesuatu untuk menyakiti keluarga Collins. Tidak ada dari mereka yang berani melawannya demi keluarga Collins. Sebaliknya, mereka semua berinisiatif untuk bersulang ke Jordan dalam upaya untuk berteman dengannya.
Sungguh masyarakat yang pragmatis. Jordan mengambil cangkir tehnya dan berkata, terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun kalian semua. Seseorang takut aku akan menyebabkan masalah setelah minum terlalu banyak, jadi aku akan bersulang untuk kalian dengan air, bukan anggur. Setelah mendengar ini, wajah Hailey menjadi merah seperti tomat. Ketika Hailey memberi Jordan undangan pernikahan sebelumnya, dia secara khusus menginstruksikan dia untuk tidak minum terlalu banyak pada hari pernikahan untuk tidak mempermalukannya. Namun, sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah menghabiskan airnya, Jordan berkata kepada Leonard, Tuan Collins, ini sudah larut. Pernikahan Anda harus dimulai sekarang, bukan? Saya harus kembali ke kantor untuk bekerja setelah menyaksikan pernikahan kelas atas ini. Leonard memiliki ekspresi yang rumit, tetapi tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan menjadi tuan rumah pernikahan putranya sebelum hal lain. Oleh karena itu, Leonard segera berkata kepada pembawa acara, biarkan pernikahan segera dimulai. Tyler dan Hailey berjalan ke atas panggung, tetapi Hailey benar-benar teralihkan dan keluar dari elemennya. Pembawa acara berkata, Tuan Tyler Collins, apakah Anda menerima Nona Hailey Camden sebagai istri sah Anda dan mencintai, menghargai, dan menghormatinya selama sisa hidup Anda? Petik 2. Tyler menjawab, ya. Pembawa acara kembali bertanya, Nona Hailey Camden, apakah Anda menerima Tuan Tyler Collins menjadi suami Anda yang sah dan merawatnya selama sisa hidup Anda, dalam suka, duka, kaya, miskin, sakit dan dalam kesehatan, untuk mencintai dan menyayangi,